si Ade, oh Ade tuh, adenya lagi seperungkut. Dia lagi masih tidur, bangun dibawa digotong. Dia sebenarnya belum mandi, tapi tidak apa-apa lah, nanti mandinya pakai tisu basah aja ya deh ya, kalau anak jalanan mah. Beginilah ya pejuang rupiah. Pejuang rupiah yang semangat, yang semangat. Sri Wulandari, halo, assalamualaikum Mbak Sri, apa kabar? Jadi saya pergi dari kantor itu jam 1 malam di hari Senin ya, karena mengejar berharap bisa pasporan di hari Selasa. Ternyata tidak bisa pasporan di hari Selasa. Udah kita ambil ya, rekomendasinya dari Bandung Barat ditujukan ke Subang. Ternyata sesampai di imigrasi Subang tidak bisa ya. Bisa, tapi harus menggunakan rekomendasi juga dari imigrasinya. Dari imigrasi Bandung ditujukan ke Subang baru bisa. Daripada kita bolak-balik ke Subang lagi, ya lebih baik kita pasporannya ya di Bandung aja sekalian kan. Dengan bangun pagi-pagi kembali, ini kita lagi OTW ke imigrasi Bandung yang ada di Siropati. Mudah-mudahan lancar ya, doain ya. Alhamdulillah kalau baik Mbak Sri Wulandari. Ya, terima kasih Mbak Sri atas doanya ya, semoga selamat sampai tujuan, sampai saya kembali ke rumah ya, ke kantor saya yang ada di Banten. Aduh. Ya, makasih Mbak Sri Wulandari. Oh iya, ada info loker ya bagi yang mau kerja ke Malaysia untuk yang formal, kerja di pabrik elektronik ya, untuk laki-laki dan perempuan ya, untuk laki-laki dan perempuan umur dari 18 tahun sampai 28 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Ada pabrik elektronik dan restoran juga bisa. Jangan khawatir ya, prosesnya kita menggunakan proses yang resmi. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungin nomor WhatsApp 089855860058 ya, info lokernya yang mau kerja ke Malaysia untuk yang formal ya, untuk di pabrik atau restoran, silakan hubungin nomor WhatsApp 089855860058 atau datang langsung ke kantor saya, yaitu dengan PT Alfa Nusantara Perdana yang berada di Jalan Lewi Damar, Kampung Cirende, RT 001 RW 002, Desa Kalanganyar, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Banten. Selain dari ada informasi loker yang lainnya ya, silahkan merapat bagi yang mau kerja ke luar negerinya. Jangan khawatir, kita selalu menggunakannya proses yang resmi ya guys. Oke guys, proses yang resmi. Bagi yang mau ke Singapura, Taiwan, Hong Kong, silakan merapat. Malaysia, Timur Tengah yang formalnya juga silakan merapat. Wah, digigit nyamuk pas di mata, tapi nggak kerasa semalam tidur saking nyenyaknya. Karena semalam
pergi dari hari Senin ya, pergi dari jam 1 malam nyampe ke Bandung Barat itu sampai jam berapa ya, ke Subang, sampai ke Subang jam 11. Habis dari Subang jam 11 ternyata nggak bisa kita bikin paspor, lari lagi ke Bandung Barat sampai jam 3 atau jam 4? Jam 3, sampai jam 3, wah langsung kita duksek tidur. Ya tadi terputus, biasa menggunakan kuota jadi harus ditambahin lagi. Yo, selamat pagi. Semoga semuanya sehat-sehat. Selamat menjalankan aktivitas. Semoga kita semua dikasih keberkahan ya, di dunia maupun di akhirat. Amin. Nah, agak macet guys, agak macet sedikit ini di ini. Basri suaminya mau kerja, silakan. Kenapa suaminya Basri? Oh, kampung suami. Oh, kampung suaminya ini Bandung Barat. Iya, saya nginepnya di Bandung Barat. Saya nginepnya. Kamu macet sedikit guys, maklum pagi-pagi banyak orang yang berangkat bekerja jadi agak merayap sedikit. Nih suamiku tercinta ya, semoga selalu dikasih kesehatan, banyak rezekinya, yang kuat-kuat ayah. Dia menyetir dari jam 1 malam kemarin sampai Sempoyongan ya. Kuat, yang kuat-kuat ayah, yang kuat-kuat, yang sehat-sehat, pejuang rupiah yang semangat. Semangat terus, semangat ya, jangan putus harapan. Saya mengejar yang mau pasporan, nanti habis dari Bandung rencananya mau pergi ke Lampung karena PMI-nya sudah dapat majikan, sudah keluar dari balai latihan kerja ya. Jadi harus cepet-cepet diurus biar cepet-cepet diberangkatkan karena sudah ditunggu-tunggu. Semoga semuanya lancar-lancar. Kemarin ada ya yang dari daerah PMI yang dari daerah Cirebon, CPMI ya, dia menanyakan ke saya, tapi anaknya kekeh, dia maunya prosesnya dari daerah Jakarta karena kalau ke Banten katanya jauh, padahal nggak sejauh itu ya. PMI saya kebanyakan dari jauh-jauh karena biasanya mereka orang tahu
PT saya, tahu saya, kantor saya, mereka orang tahu info loker itu dari YouTube ya, dari YouTube, dari Facebook. Makanya jauh-jauh, ada yang dari Banyuwangi, dari Lampung, dari Magelang, Jawa Tengah ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Bandung, Jawa Barat, Subang, Purwakarta, ya dari mana-mana. Tetap kita jalanin. Kalau memang ada yang mau kerja, dia berniat pengen diproses di lewat kita. Kalau memang anaknya tidak berani datang sendiri ke kantor kita bisa jemput ya. Lihat situasi dan kondisi, diatur dengan schedule-nya. Jadi nggak bisa hari ini harus jemput ya, nggak bisa, karena kita juga kan banyak schedule, udah diatur schedule pergi kemana-kemana. Jadi harus, kalau memang mau cepet, berarti kita janjian pertengahan di mana dijemputnya, seperti itu ya. Kalau memang dia berani naik kendaraan umum. Kalau tidak berani, kita bisa jemput, tapi dengan catatan kita atur schedule dulu, karena kita sudah ada jadwal schedule yang harus kita jalanin, seperti itu ya. Ada juga orang yang udah nanya ke sana kemari, udah kita jawab ini udah, bahkan istilahnya udah macam-macam lah. Tapi sih memang kalau orang niatnya betul-betul mau kerja, biarpun jauh atau deket, pasti dia akan datang. Kalau dia nggak berani datang sendiri, berarti kita jemput. Kita akan memproses orang-orang ya, akan memproses yang betul-betul mau kerja, bukan buat main-main ya. Mohon maaf kalau hanya buat main-main, tidak akan kita proses ya, tidak akan kita bantu prosesnya. Ini kita akan memproses orang-orang yang betul-betul butuh pekerjaan untuk kerja ke luar negeri ya. Kita bantu prosesnya, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah lebih baik nggak usah. Kalau cuman mau tanya-tanya juga nggak apa-apa, pasti akan saya jawab, tidak masalah, akan saya layanin, tidak apa-apa ya. Tapi dengan catatan, kalau mau diproses harus yang betul-betul sudah mantap. Contohnya kayak yang kemarin, dia udah tanya Hilmi, udah semua udah kita jelasin, ujung-ujungnya sudah saya pastikan ya. Apalagi kalau yang bagi punya anak ya, harus dipastikan dulu kalau orang mau kerja ke luar negeri itu dia udah harus settle siapa yang akan jaga anaknya, biar dia tidak bingung. Karena kalau sudah daftar itu kan langsung diproses sama kita ya kan. Harus masuk ke BLK, proses yang lainnya juga. Jadi harus betul-betul udah mantap. Kalau belum mantap, lebih baik nggak usah ya. Nah, apalagi kalau belum ada izin dari suami atau dari orang tua ya, karena kita akan memproses orang yang betul-betul dan udah ada izin dari orang tua atau dari suami ya, yang punya suami. Kalau nggak punya suami ya dari orang tuanya ya. Jangan sampai belum ada izin tapi dia nekat mau kerja. Kita tidak memproses yang tidak ada izinnya ya, karena kita prosesnya yang resmi, semuanya harus yang betul-betul ya. Dokumen juga udah harus settle. Dokumennya apa saja yang mau kerja ke luar negeri itu. Karena sekarang kan udah ada sistem baru ya, harus masuk ke akun siap kerja. Jadi dokumennya yang harus disiapkan yaitu KTP, KK, akte, izin keluarga. Nanti dikasih formnya dari perusahaan, dari kita, dari PT. Izin keluarga, ijazah ya, ijazah terakhir. Saya ulangi ya, KTP, KK, akte, izin keluarga. Kalau bagi yang udah punya paspor ya. Terus surat keterangan sehat dari puskesmas setempat ya. Surat keterangan sehat dari puskesmas setempat ya, yang berasal dari mana sesuai dengan KTP. Terus kalau bagi yang punya BPJS Kesehatan, oke, sama BPJS Kesehatan. Kalau belum nanti harus daftar dulu. Itu ya syaratnya ya.
Karena kalau nggak punya itu nanti tidak bisa masuk ke akun siap kerja. Kan ada yang bertanya ya, gimana sih sekarang prosesnya seperti apa? Ya itu udah harus nyiapin berkas-berkas, nanti daftar ke kita. Kalau udah daftar nanti sama kita dimasukin ke akun siap kerja. Udah masuk nanti baru masuk ke ke BLK. Kalau di BLK sudah masuk, baru kita bikin ID ya, ID awas ya, ID sama rekomendasi paspor sama bikin paspor ya. Kalau di kita biasanya sebelum masuk ke BLK udah saya persiapkan dulu untuk anak-anak tersebut untuk menghafal ya, perkenalan diri sesuai dengan negara tujuan masing-masing. Kalau ke Singapura berarti menggunakan bahasa Inggris, kalau ke Hong Kong berarti menggunakan bahasa Kantonis, kalau ke Taiwan berarti menggunakan bahasa Taiwan. Disetel dulu sebelum masuk ke BLK ya. Kalau Singapura sih memang prosesnya dia lebih cepat daripada Hong Kong dan Taiwan. Makanya kalau ada CPMI yang mau kerja ke luar negeri, apalagi kalau dia pasti akan saya saranin dulu pergi ke Singapura. Kenapa saya saranin pergi ke Singapura dulu? Karena pertama, Singapura istilahnya prosesnya lebih cepat. Kedua, hitung-hitung cari pengalaman. Nanti kalau udah ex Singapura kan nanti bisa masuk ke Hong Kong atau ke Taiwan karena sudah berpengalaman. Nah, di samping itu saya informasikan kembali ya, kalau Hong Kong Taiwan itu prosesnya agak lama ya dibandingkan dengan Singapura. Karena apa? Kebanyakan kalau Hong Kong, kenapa dia lama? Karena pembantunya, PMI-nya yang di rumahnya masih kira-kira mungkin 4 bulan atau 3 bulan ke finish kontrak, majikan udah ngambil PMI yang baru, biasanya begitu, makanya prosesnya lama. Beda dengan Singapura dan Taiwan juga prosesnya agak lama juga ya. Apa ya? Ini sini. Iya. Iya, kayaknya kita udah mulai mau sampai di imigrasi ya. Iya. Gimana? Nggak boleh. Oh, bisa parkir di sini ya. Beloknya mana sih? Puter balik dulu Meren. Emang bisa belok di sini. Awas ya. Imigrasinya mana sih? Kayaknya bukan ini deh. Bukan ini. Itu di depan Meren. Oh yang iya ini. Iya ini. Ada mau makan apa? Telur itu nggak ada telur, ini ada jajanan deh. Ini. Iya ini men. Nah, kita udah Parkir penuh ya? Oh, maaf. Untuk sama sana, kalau enggak ke kantor sebelah parkir masuk mobilnya ya. Iya. Maaf. Oh iya. Kalau ibunya mau turun aja. Oh iya. Penuh guys parkirannya. Itu parkirnya di pinggir jalan maksudnya? Iya mungkin soalnya penuh. Tuh supir itu suruh ke sana. Parkirnya di tetangga. Parkirnya di depan
Bank BRI guys. Jadi kita jalan ke imigrasinya guys. Ade pakai sepatu. Ade pakai sepatu. Pada motor diputarkan. Rizka dipakein sepatu adanya nih. Nih. Pakai topi lah Ade lah, biar nggak keciri kalau nggak mandi. Kepet si Ade mah kepet guys. Dilihat ya, dia lagi kepetan. Yuk. Ntar keluar dulu guys kita. Oh, lewat situ. Berkasnya ya. Sepatu ayah. Adek kalau mau pipis bilang mami ya. Kalau mau pipis bilang mami. Kita pakai tisu basah biarin. Kunci mobil dimasukin ke sini ntar. Kuenya udah dikeluarin. Ini ada kue kan? Keluarin dulu deh. Rempong. Kuncinya masukin ke tas yang kecil. Iya. Menyeberang. Iya. Berangkat. Kasih. Halo Mbak Fatma. Jalan sebentar parkiran karena di imigrasi parkirnya penuh. Jadi kita parkir di luar guys. Jalan yang benar. Ini dia motor. Adanya mau digendong. Ya. Udah sampai guys. Sudah online. Dari PT Pak. Berapa? PT dari PT. Untuk asing. CPMI. Apa tuh? CPMI ya pekerja migran yang mau ke luar negeri kerja RT. Ini sudah mau bikin paspor? Iya. Sudah online. Apa harus online dulu? Iya, semua harus online dulu. Enggak bisa langsung Pak. Kalau usia di atas 60 boleh. Ada prioritas. Harus online dulu kok ya. Harus online. Ada di kantor imigrasi Bandung. Semua informasi ada. Harus
Soalnya udah berapa tahun yang lalu tuh kamu dapat map dari mana? Ini dari Subang. Dari Subang. Dan dikasih tahu. Biasanya usaha Halo, selamat pagi Sinta Mami. Aku lagi di Imigrasi Bandung nih, Sinta. Kalau datang hari ini jam 11.30 untuk besok. Ada ini. Kamu harus online dulu. Ayah bisa kan acara online-nya? Kan dulu ayah udah pernah online dulu. Tanggal 14. Hari ini jadwalnya. Besok ke hari habis ya. Jumat, Senin, Selasa, Rabu. Udah bayar. Kita bayar. Jadi hanya Sinta Mami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatima Ovang Zaki yang lagi sedang menonton. panjang kan? Panjang ya. Kunci mobil udah dimasukin. Ntar Mami nungguin Rizka lah meren. Lagi ke kamar mandi.